Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan dengan pembahasan dari Ustadz kita yang tercinta, Ustadz Rizal. Kami persilahkan. Baik, Mbak Gisti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, selalu kita bersyukur kepada Allah, selalu kita bersyukur pada Allah. Apapun yang kita dapati pada saat ini, apapun yang kita peroleh, apapun kondisi kita, yang terlontar dari mulut kita hanya alhamdulillahirabbil alamin. Apakah kita saat ini sedang sakit, apakah kita saat ini sedang ada masalah, ada musibah, apapun yang terjadi pada diri kita, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena itulah yang terbaik dari Allah kepada kita. Ukurannya bukan kita, ukurannya Allah. Allah mengatakan apapun yang terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik bagi kita. Kalau kita sedang sakit, berarti itu pengampun dosa kita atau pengangkat derajat. Tidak ada makan siang yang gratis. Artinya tidak ada satu kondisi yang kita alami sia-sia. Semuanya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Dan ada kalanya yang kita tidak senang itu justru baik bagi kita. Ya, jadi sekali lagi syukur, alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah. Semoga kita dipanggil oleh Allah nanti dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat dan salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh panutan kita, role model kita, uswatun hasanah bagi kita, suri teladan kita. Jika kita seorang guru, bagaimana beliau sebagai seorang guru? Jika kita sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang suami? Jika kita pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin? Kalau kita sebagai juru dakwah, bagaimana beliau mendakwahkan agama Islam ini? Beliau semuanya sudah memperagakan apa yang ada terkandung dalam Al-Quran yang kita bahas. Beliau sudah menampakkan semua, dan kita banyak berselawat kepada beliau, dan kita berharap nanti diakui sebagai umatnya beliau. Dan kita juga sangat berharap, lagi harapan kita sangat besar, kita bertetangga dengan beliau nanti di surga Jannatul Na'im, di surganya Allah. Baik Bapak sekalian, kemarin kita sampai surat Al-Hakumut Takasur, Takasur secara umum yang bermegah-megahan. Nah sekarang kita menukik apa salah satu faktor takasur itu adalah waktu. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi waktu. Jadi Allah bersumpah dengan waktu. Banyak orang tergelincir dengan waktu ya. Waktu muda, Bapak pernah baca syairnya Amir Hamzah, apa artinya itu? Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Itu penyesalan seorang Amir Hamzah ya. Aku lalai di hari pagi, beta lengah di masa muda, kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Lalai dia. Ah, apa gunaku sesalkan, menyesal tua tiada berguna, hanya menambah luka sukma. Kepada yang muda aku harapkan, atur barisan dia di pagi, menuju padang bakti. Nah, itu suatu, saya suka sekali puisi ini. Itu peringatan bagi kita. Walhasil, demi waktu. Kita ajak anak muda baca Quran. Apa jawabannya? Aduh, kami masih muda, Pak. Diajak lagi yang sudah bekerja, Pak, masih sibuk, Pak. Pas diajak tua, Pak, udah lemot, Pak. Jadi kapan belajarnya ini? Diajak muda sibuk, diajak sedang aktif sibuk semua, banyak kerjaan yang lain, pas diajak tua, lemot. Kapan waktu untuk Allah? Kapan? Jadi wal asri,
demi waktu. Kita waktu ini modal utama bagi kita untuk menghadap Allah. Semua waktu sama. Pak Helmi waktunya 24 jam. Pak Sanmudi 24 jam. Bu Cut 24 jam. Bu Ani 24 jam. Saya 24 jam. Masa sih kita mengatakan nggak ada waktu? Apa sih yang kita kejar muka bumi? Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman seorang sahabat. Waktunya habis mencari duit. Ini real condition. Habis waktunya mencari duit. Sampai ratusan miliar terkumpul uang dia. Dari umur 25 tahun sampai umur 50 terkumpul semuanya. Duit. Umur 50-an habis diambil Allah semuanya. Dagangannya rugi, rumahnya habis, semua disita dan segala macam habis. Kembali ke titik nol. Lalu yang kau apakah selama ini kemana tuh harta? Kemana tuh harta? Kenapa lalai pada Allah? Allah ambil semuanya lagi. Jadi kalau gitu, kalau saya bilang kan bagusnya kita biasa-biasa aja, tapi taat pada Allah. Bagus biasa-biasa aja. Allah bisa dengan sekejap mata Allah ambil semuanya. Kalau waktu kita habiskan untuk mencari duit, waktu kita habiskan untuk mencari jabatan, sampai satu jabatan kita bisa dicopot oleh Allah. Habis Firaun seumur hidup jadi raja. Sampai dia mengatakan Allah ana rabbukum Allah. Satu saat dicopot oleh Allah, ditenggelamkan dalam lautan. Jadi nggak ada yang abadi di muka bumi. Jabatan nggak abadi, harta nggak ada yang abadi. Nah, jadi yang abadi adalah ibadah kita kepada Allah. Jadi wal asri demi waktu. Allah bersumpah di sini. Bersumpah wal asri demi waktu. Bersumpah itu sumpah aja. Bukan dan nanti waktu. Kenapa al asri? Kasrah barisnya. Demi waktu. Nah, Bapak-bapak, Ibu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Dalam hadis, waktu itu ibaratkan pedang. Kalau kamu lalai, maka dipenggal oleh waktu itu sendiri. Banyak orang yang buang-buang waktu. Pagi, nanti aja lah siang. Pas siang kan masih ada sore. Pas sore, capek tanggung. Pas malam capek tidur. Kapan ada waktu gitu? Pagi ke kantor. Subuh karena buru-buru ke kantor. Nggak subuh di jalan, lupa kadang-kadang. Pas zuhur sedang sibuk kerjaan, sibuk-sibuknya pekerjaan. Pas asar nanggung, pas maghrib kecapean lagi. Kalau isya ketiduran, jadi nggak ada waktu kita menuju Allah. Wal asri demi waktu kita bersumpah Allah. Kalau kita Allah sudah bersumpah, hati-hati dengan waktu. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Time management. Nah, gunakan waktu sebaik-baiknya. Apa tuh Allah sumpahnya? Innal insana sesungguhnya al insana manusia itu lafi sungguh kata Allah sungguh fi dalam keadaan khusrin, dalam keadaan kerugian. Rugi di sini ujung-ujungnya apa? Neraka. Kalau rugi kata Allah ya nggak surga. Yang surga beruntung. Kalau rugi ujungnya ke neraka. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu betul-betul ada inna, ada la. Sesungguhnya manusia betul-betul sungguh dalam keadaan kerugian. Semua manusia. Illa kecuali siapa? Illa allazina amanu. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir, beriman kepada yang gaib, beriman dia. Beriman. Jadi dirinya tak ada iman. Dia beriman kepada hari akhirat, dia yakin ada hari akhirat, maka dia siap-siap untuk menghadapi pertanyaan di kubur. Ma rabbuka, ma imamuka. Siap dia. Jadi orang yang semua manusia rugi kecuali orang yang beriman. Nah, iman saja tidak cukup. Wa amilus shalihat dan mengajak beramal saleh, perbuatan baik. Perbuatan saleh apa kurangnya? Perintah Allah. Aqimis shalah, dirikan salat itu perbuatan amal saleh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa itu amal saleh. Berbuat baik dengan tetangga, amal saleh. Perintahkan orang berbuat baik, amal saleh. Kalau ngajar gimana? Bisa saleh, bisa tidak. Kalau ilmu yang diajarkan nanti ke dia tuh jadikan dia koruptor gimana? Saya ajarkan orang ilmu akuntansi. Dengan ilmu akuntansi itu
dia jadi koruptor nanti. Nah, itu kan masih bisa bermata dua. Tapi kalau ilmu tentang sholat, insya Allah amal soleh. Ilmu ngaji, insya Allah amal soleh. Menyuruh orang berdakwah, menyuruh orang untuk berbuat baik, amal soleh. Amal soleh, jadi ukurannya adalah Allah. Soleh bagi manusia belum tentu soleh bagi Allah. Bisa aja kita orang-orang sekambannya itu orang sama-sama, maaf ya, sama-sama perampok, sama-sama pejudi, dia bisa juga baik katanya. Oh, sebulan tuh baik. Kenapa? Waktu saya kalau main judi, dipinjamnya duit saya. Oh, baik sekali dia sama saya. Itu nggak baik namanya ukuran manusia. Ukuran manusia belum tentu baik. Nah, ukurannya adalah Allah. Baik sebulan, ya, kapan dia berbaik, dia senyum selalu sama saya. Nah, ukurannya itu. Kalau saya itu baik ya, kenapa? Setiap saya jalan, yang kaki, dia punya mobil, saya selalu ditawarin mobilnya. Selalu bisa naik mobil. Sama kami ke kantor, padahal saya nggak punya mobil, dia punya mobil. Saya tetangganya, saya selalu ditawarin naik mobilnya. Itu berbuat baik. Atau tetangga kita selalu kita kirim, nah, kata Nabi, kalau kamu masak, banyakin kuahnya, kirim ke tetangga kamu. Sering memberikan makanan ke tetangga, itu berbuat baik. Jadi perbuatan baik adalah ukurannya Allah, bukan kita ya. Berarti apa ukurannya? Al-Quran lagi dan hadis lagi. Jadi ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kemudian wa tawasau bil haqq, wa dan tawasa. Nah, tawasa itu kita bahas sedikit akar katanya ya. Tawasa itu adalah apa namanya KKR. Akar pelakunya siapa itu? Wa. Oh, sorry, pelakunya hum ya. Tawasau ya. Pelakunya hum, akar katanya apa? Wasa. Akar katanya wasaya, ada huruf sia di belakang satu. Wasaya. Polanya apa? Pola tafa'ala. Tafa'ala. Jadi orang beramal sedang, orang apa artinya? Memberikan wasiat bil haq dengan kebenaran. Memberikan dakwah dengan kebenaran. Yang benar. Nah, kalau bil haq berarti bil haq al-haq mir rabbikum. Yang benar itu datang dari Allah kalian, dari Tuhan kalian. Jadi berarti yang kita sampaikan bil haq itu adalah yang benar-benar datang dari Allah. Apa itu? Ya Al-Quran dan hadis. Jadi kita berwasiat kepada orang dengan Al-Quran, dengan hadis. Yuk, baca Quran yuk, baca ini ayat. Yuk, mari kita bahas Quran yuk. Apa kata-katanya? Itu bil haq. Kenapa? Al-haqqu min rabbikum. Yang benar itu datang dari Tuhan kalian. Yang hak belum tentu datang dari filsafat. Ada filsafat juga. Saya dulu pernah baca buku dari Carnegie. Awal-awalnya benar juga. Tapi belakang-belakangan lihat nggak ada unsur agamanya ya. Yang hak itu datang dari Allah. Jadi watawasau bil haq, watawasau, nah dan tawasau. Tawasau kembali lagi sama yang di atas. Buka wasaya, kata wasaya ya, wasa. Ada yang berani buka kamus ya. Coba Ibu Gesti kita buka kamus. Wah, biar tahu ya bahwa wasa itu kata-katanya agak wasa. Bisa coba buka di Mahmud Yunus. Wasa ada nggak di Mahmud Yunus ya? Karena ini dua akar kata, dua sia. Wasa ada di kita buka di taruh di kamus Mahmud Yunus ada nggak ya? Wasa. Ya, halaman 500 Ustaz. Halaman 500. Wasaya ada. Tapi yang langsung wasa ya. Wasa yang pola apanya nggak ada, yang ausa, wasa ada. Tapi tawasa, nah kita buka coba di Munawir ya. Dia tawasa, wasanya katanya wasa. Coba lihat di Munawir dulu. Wasa ya. Kita lihat di Munawir. Ada nggak? Munawir, wasa ada. Nah, tawasa ada, saling berwasiat, berpesan. Kalau yang polanya tafa'ala di Munawir, di Mahmud Yunus nggak ada ya. Wasa yang ausa yang ada. Pola tafa'alanya nggak ada. Nah, yang ada di Munawir. Al-Munawir 1563. Wasa, kemudian tawasa, saling berwasiat, saling berpesan ya. Nah, itu dia. Tawasa. Tawasa pola tafa'ala. Jadi illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassau bil haq wa tawassau, dan mereka berwasiat, saling berwasiat dengan bisabri, dengan sabar. Kembali sabar apa namanya dalam Al-Baqarah yaitu wasta'inu bisabri wassalah.
Sabar ini adalah jenjang bagi kita minta kepada Allah. Sabar. Kita menunjukkan yang benar dan sabar dalam menyampaikannya itu. Kenapa? Pada saat kita menyampaikan kebenaran, banyak ujian dan godaan, banyak ujian dan cobaan, banyak tantangan. Kalau kita biasa-biasa aja, orang nggak marah. Tapi pada saat kita menyampaikan kebenaran, orang mulai terusik. Pada saat orang terusik, orang menunjukkan reaksi. Bapak Ibu, saya pikir-pikir kenapa ya berdakwah itu susah. Nah, ternyata pahalanya besar. Kalau kita beribadah untuk diri kita sendiri nggak ada masalah. Tapi pada saat kita berdakwah untuk orang lain, nah muncul mulai masalah. Bapak Ibu sekalian, maaf sekali yayasan, maaf sekali. Saya menyampaikan ini bukan nggak ada masalah, banyak masalah. Orang marah, sana tersinggung, kita sampaikan benar. Tapi kita tetap jalan. Yang tersinggung biasanya orang-orang yang punya kepentingan. Sampaikan Quran, marah orang. Kenapa? Dalam tanda petik, ini pesaing saya nih, tahu-tahunya apa dia nih, nah kecil ini. Apalagi dikaitkan dengan gelar akuntan, akuntan membahas Quran, nah, takut ada orang yang terganggu. Ya mungkin ada seseorang atau beberapa orang yang terganggu dengan dakwah kita. Untuk itu sabar. Nah, sabar Rasulullah, Bapak Ibu, ada 2 contoh aja sabar Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sabar? Pada saat beliau ke masjid, tetangga beliau, ya, ada yang tempat beliau lewati, meludahi beliau. Ya, diludahin, Pak, di lantai 2. Ludahin, jalan terus Rasulullah. Hari kedua jalan lagi, diludahin lagi, sholat. Yang ketiga diludahin lagi, jalan terus. Satu saat nggak ada yang meludahin lagi. Nah, Rasulullah bertanya pada sahabat, ya sahabatku, fulan itu mana? Si Anu mana? Nah, sahabat jawab, iya Rasulullah dia sakit. Rasulullah nggak ngomong, saya diludahin, nggak ngomong, cuma tanya aja. Sakit. Oh, berarti dia tidak ludahin saya karena dia sakit. Rasulullah pulang ke rumah beliau, ya Aisyah, ada apa ya Aisyah? Nggak ada apa-apa, yang ada ke rumah. Ya bungkus, kita bawa. Rasulullah langsung ke rumah, datang ke rumah sepulan yang meludahi beliau tadi. Pada saat datang untuk pintu, kaget si Fulan yang didatang tadi. Takutnya beliau balas dendam. Sepulan takut. Wah, ini Rasulullah ini membalas dendam ini. Tenang enggak? Kudengar kau sakit ya Fulan. Iya, Muhammad. Dia manggil Muhammad, belum panggil Rasulullah, karena belum bersadar. Iya, Muhammad. Nah, aku datang. Aku dengar aku sakit, aku datang. Ini hormat oleh sebagai itu, sebagai tanda aku sayang padamu. Kaget si Fulan tadi. Akhirnya Fulan ngaku, ya Muhammad, saat ini aku bersaksi, engkau betul Rasulullah. Engkau lah Rasulullah. Akhlakmu sangat mulia. Orang yang menyuruhku meludahi engkau, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu itu ya, Abu Gosok itu, yang menyuruh aku untuk meludahi engkau, nggak datang melihat. Engkau lah orang pertama yang melihat sakit. Sekarang saksikan, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi orang masuk Islam karena kesabaran beliau. Beliau nggak marah diludahin. Beliau marah kalau agama diinjak, kalau pribadi Muhammad nggak marah. Nah, itu satu peristiwa. Peristiwa kedua di Madinah. Pada saat beliau ada orang buta disuruh oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang apa itu di persimpangan sebut Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad gila, wah macam-macam sebut. Nah, Nabi Muhammad menyuapin beliau ini makan, disuapin makan, sambil Muhammad gila, karena dia buta nggak lihat siapa yang nyuapin itu, disuapin terus sambil ngoceh, Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir, jangan percaya dia, Muhammad gila, suapin terus meninggal Nabi Muhammad. Khalifah Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, kira-kira apalagi ibadah yang kau kerjakan yang dilaksanakan oleh Muhammad Rasulullah? Lalu Aisyah menjawab, itu ada seorang buta di pojok sana, itu Rasulullah bisa tiap hari memberikan makanan dia. Nah, itu yang belum kau lakukan. Nah, besoknya Abu Bakar mengambil makanan, lalu ambil makanan bawa ke apa tadi, ke tempat orang buta. Disuapinnya lah oleh Abu Bakar kepada si buta, langsung diludahin oleh si buta. Tuh, kenapa kau ludahin? Makanan kau kasar. Lalu kenapa? Berarti kau bukanlah orang yang pernah menyuapin aku. Karena orang yang menyuapin aku itu makanannya halus. Sebelum disuapinnya, aku dibelainya, aku diciumnya, aku disayangnya. Sementara kau nyuapin aku begitu kasar, begitu nggak ada apa-apanya. Kau bukanlah orang itu. Engkau bukanlah orang biasa menyuapin aku. Lalu kenapa?
Mana orang itu sekarang? Siapa? Sampai mengatakan Muhammad gila, Muhammad tukang sihir. Siapa? Mana orang itu sekarang? Dia, kau tahu nggak siapa dia? Siapa dia? Muhammad gila, Muhammad tukang sihir. Sampai ngoceh. Dialah orang yang kau caci itu. Dialah orang kau maki. Dialah Muhammad itu. Jadi sambil nyuapin itu, kaget si buta. Jadi yang menyuapin aku selama ini adalah orang yang kucaci, adalah orang yang kumaki. Iya. Yang menyuapkan kamu itu dengan penuh kasih sayang, yang menyuapkan kau itu penuh dengan belayan itu, ya Muhammad yang kau caci itu. Kaget akhirnya si buta tadi menangis dia. Kalau begitu dia pasti seorang rasul. Saksikan sekarang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad itu pasti seorang rasul. Nah, akhirnya masuk Islam lah si buta tadi. Nah, begitulah akhlak beliau, kesabaran beliau. Itu hanya 2 contoh. Banyak lagi contoh-contoh yang lain bagaimana kesabaran beliau dalam menghadapi dakwahnya. Nah, itu kita tiru. Sabar kita. Ada yang marah ke kita, sabar. Ada yang caci kita, sabar. Gak apa-apa. Oh, kamu ini belajar ini sesat, ini sabar. Banyak saya mengatakan Pak Rizal itu sesat itu. Nggak ada baca Quran nggak gitu. Dia taunya nausaraf, gramatika nggak ada itu. Bahasa apa itu? Nggak ada Rusia itu. Jadi itu itulah yang menimpa saya. Dan itu bukan 1-2 orang. Dan itu bukan hanya dari orang biasa. Dari petik ya orang-orang yang hebat dengan Quran. Nah, apa ini? Apa mereka merasa tersaingin atau apa? Nggak tahu kita. Jadi bil sabr. Jadi sampaikan dengan sabar. Bapak Ibu ngajak tetangga, saya sampai Bapak Ibu sekalian, saya ajak orang untuk memahami Quran ini. 1000 saya ajak, 1 orang hidup bersyukur saya. Saya ajak 10.000 orang, 1-2 bersyukur saya masuknya. Bapak Ibu ngajak 1 orang bisa langsung ikut dia, wah hebat Ibu, bersyukur lah. Saya ajak orang saya sampai Bu. Saya ajak orang 100 itu 1, 1000 1 udah syukur. Karena saya ajak 3 tahun yang lalu. Pak Rizal saya ke Quran nanti kalau sudah pensiun. Udah pensiun saya ajak lagi. Gimana ikut Quran? Masih sibuk nih dikasih posting saya gambarnya banyak dalam kerjaan kantor. Banyak profesi pidato dengan ini salaman wah semua pejabat. Quran. Nah, terakhir saya gimana Quran enggak? Kamu kok ajak saya terus sih? Saya kan sibuk nih. Ada lagi ibu yang saya ajak dikasih taman semuanya, Bu, gambar taman. Tahu nggak kalian ini saya ini nyurus taman, sibuk saya ngurus taman nih. Taman belakang, taman depan, perbungan, posting saya sampai 15 foto. Saya bukan nganggur loh. Saya bukan ini, dikasih posting saya gambar-gambar taman-tamannya. Itulah ngajak orang berdakwah ya gitu yang terjadi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ngajak orang, 1 orang mau, alhamdulillah. Kenapa? Pada saat Ibu ajak orang dan dia mau, maka setiap dia melakukan apa yang kita ajak, maka Ibu dapat pahala. Dia sekarang, katakanlah Bunda Meli ngajak seseorang, dia ikut sekarang. Setiap dia menulis ayat, dia dapat pahala dan Ibu yang mengajak dapat pahala tanpa mengurangi dia. Coba bayang multi level pahalanya besar sekali. 1 huruf 10 kebaikan. Dia menulis Bu Gesti ngajak si A. Setiap si A menulis 1 huruf akar kata, misalnya kata razakna 4 huruf, razakna 5 huruf, 50 kebaikan. Dia dapat pahala. Bu Gesti tidur di rumah, dapat pahala juga. Saya yang duduk di sini disentuh dapat juga. Berantai dia semuanya. Tanpa mengurangi orang itu. Begitulah Allah mengobralnya. Saya mengatakan Maha mengobralkan sesayangnya. Maha mengobral pahalanya. Kalau kita nggak dapat juga kasih sayang Allah, rugi. Saya umpamakan di depan rumah kita ada orang pesta, semua yang datang, tamu-tamu yang datang diberikan duit, beli duit semua. Apa yang kita kasih? Makan kenyang, pulang bawa bungkus pulang. Kita tetangganya, kita kelaparan, kita nggak makan, kita nggak punya duit, tetangganya. Sementara dari jauh orang datang. Gimana gelar kita? Bodoh ke kita itu. Pada setiap yang datang dikasih. Kita di depan rumah dia. Cuman saya kan nggak diundang. Saya kan nggak begini ya. Orang datang jauh-jauh nggak diundang juga datang sendiri. Nah itu perumpamaan orang yang tidak memiliki keuntungan dengan Quran. Quran sudah terbentang. Ini udah linas kata Allah.
Ayo pelajari kata, kita nggak datang, ya udah rugi sendiri kita. Jadi kalau saya mengatakan sekarang orang yang tidak tersentuh Al-Quran meninggal, orang yang tidak pernah dengan Quran rugi besarnya. Nah, untuk menghindari kerugian orang tadi, bersabar ibu mengajak orang itu ya. Jadi watawasau bis sabr. Ajaklah orang yang sabar. Ya. Ajak orang dengan yang hak. Jangan ajak orang yang kayak yang mungkar ya. Ayo kita reunian, habis itu joget yuk. Jangan lagi. Udah habis itu. Reunian joget-jogetan, reunian nyanyi-nyanyian, reunian yang habis selesai. Goodbye masa laluku. Udah selesai itu. Kalau reunian, oke. Reunian pengajian, yes. Reunian bahas Quran, oke. Kalau reunian joget-jogetan, reunian ke luar kota, lalu berhambur-hamburan, main gaplean, main game-gamean, oke. Goodbye. Selamat tinggal. Itu udah nggak saatku lagi. Aku jadikan hari-hariku, detik-detikku, jam-jam aku untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menumpuk pahala. Nggak ada lagi waktuku untuk melakukan hal-hal yang negatif. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kita bahas tentang ayat wal asri ini. Ingat ya pesan Allah demi waktu. Allah bersumpah ke waktu, semua manusia merugi. Kecuali yang beriman dan beramal soleh dan berdakwah pada orang dengan kebenaran, sampaikan semua kebenaran, sampaikan semua yang datang dari Allah, Al-Quran dan hadis, dan pada saat menyampaikan ingat sabar. Jangan cepat mengeluh, jangan cepat putus asa, jangan cepat marah. Ya, sabar aja, sabar, sampaikan sih sabar. Aduh, saya kalau nggak sabar, udah keluar, sabar lagi. Mencari kata-katanya susah, sabar. Nyari polanya susah, sabar. Kok nggak ketemu-temu kata-katanya, sabar. Mungkin salah mencari kata-katanya, salah menentukannya. Tawasa, ini kata-katanya apa ini? Oh, bisa jadi dicari di tak, nggak ketemu dia. Bahasa kita dengan Pak Joko, saya di sini, kalau salah kata-kata, 2 hari menjelang kiamat dicari di kamus nggak ketemu. 2 hari menjelang kiamat nggak ketemu kalau salah kata-kata. Maka nanti materi kita ada poin mencari akar kata. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ayat ini sangat bagus sekali bagi kita. Kalau judul bagi sarang ini kan time management, waktu, atur waktumu, atur. Karena waktunya pas cuma 24 jam. Jangan sampai mengatakan kepada Allah, aku nggak punya waktu. Maka saya pada saat mengajak orang, bagi siapa yang punya waktu, kayaknya aneh itu. Semua orang punya waktu, nggak ada yang nggak punya waktu. Bagi siapa yang longgar waktunya, semua longgar. Cuman manusia yang disempitkan oleh setan. Kalau dibuat fatamorgana, kamu sibuk ini. Setelah pensiun sekarang, ternyata apa yang saya lakukan pada saat aktif dulu banyak yang percuma, banyak main-main, nggak produktif. Baru sadar saya sekarang, oh iya. 1 jam 6 jam di kantor, 8 jam, yang produktif itu paling 2 jam. Sisanya tuh ngobrol sana, ngobrol sini, buang sana, main game, main itu. Waktu. Nah sekarang udah pensiun kita, jangan lagi terjadi seperti itu. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Waktu dan waktu. Ingat, waktu itu ibarat pedang bagimu, lalai kamu ditebas batang lehermu. Banyak orang menyesal karena waktu. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna sama sekali. Ingat tadi puisinya Amir Hamzah, pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di hari pagi, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Apa guna kesesalkan, menyesal tua tiada berguna, hanya akan menambah luka sukma. Hanya bisa dipesan kepada yang muda, aku harapkan atur barisan dari pagi menuju padang pati. Belajarlah dari muda. Belajar muda bagaikan menulis di atas batu. Belajar dari tua bagaikan menulis di atas air. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau sudah masa tua, anak cucu ingatkan. Belajar dari kecil. Ya, demikian. Lebih kurang kalau ada hal yang benar datang dari Allah, dan kalau ada yang salah semuanya karena kefakiran saya, karena kebodohan saya sendiri, ketidaktahuan saya tentang ilmu, dan untuk itu saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.